Humami selaku Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Selamat sore Pak Ami. Baik, mohon maaf Pak Ami, kami belum bisa mendengar secara jelas suara Bapak. Boleh dipastikan audionya telah terbuka Pak? Baik. Terdengarkan? Baik, sekarang sudah lebih baik Bapak. Baik, Pak Ami, kita tahu ya Pak ya, Lusa Makan Bergizi Gratis yang menjadi program strategis nasional ini akan kick off. Lantas Pak Ami boleh disampaikan sejauh ini seperti apa persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Pak? Ya, ini program yang sudah sejak awal, bahkan sebelum Pak Presiden terpilih ketika itu dilantik, Pak Jenderal Prabowo Subianto, itu kami dari pihak pemerintah sudah melakukan persiapan rangkaian rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang nanti akan berkaitan langsung dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Tentu yang akan menjadi pelaksana utama adalah Badan Gizi Nasional. Dalam hal ini Kepala Badan Gizi Nasional sudah mengkoordinasikan dengan dan bermitra dengan banyak kementerian dan lembaga yang begitu kemudian pemerintahan baru terbentuk, dan ini salah satu program utama, program unggulan yang nanti akan dipantau langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, kami di Bappenas membantu Badan Gizi Nasional dan juga dengan bermitra kementerian yang lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, juga Kementerian Desa. Karena kesuksesan dan keberhasilan pelaksanaan program MBG ini akan sangat bergantung pada bagaimana di antara lembaga-lembaga pemerintah yang bertumpu pada Badan Gizi Nasional itu mendapatkan dukungan penuh dari kementerian yang relevan seperti yang tadi saya sebutkan, dan kami sudah bekerja dengan sangat sungguh-sungguh, dan pada saat nanti tanggal 6 Januari hari Senin lusa akan secara resmi dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, tapi dengan titik-titik tertentu yang di situ satuan pelayanan sudah siap dan nanti akan dilaksanakan sepenuhnya program ini. Baik, serentak tapi tetap menyesuaikan ya Pak dengan kondisi yang ada di masing-masing lokasi. Kemudian Pak Ami, apakah ada informasi terkait dengan bagaimana sebenarnya skema pembagian makanannya akan dijalankan nanti? Apakah sudah pasti setiap hari atau ada jadwal tertentu mungkin Pak per minggu untuk pembagian makan bergizi gratis ini? Ya, programnya akan dilaksanakan setiap hari, jadi mulai hari sekolah itu Senin sampai dengan Jumat, dan nanti akan tentu menyesuaikan pelaksanaan jam berapa akan diberikan, dan ini dimulai sebagaimana tadi berita dari Magelang tadi bahwa yang akan disasar itu adalah anak-anak di PAUD, kemudian SDMI, SMP Madrasah Sanawiyah, dan juga SMA, SMK, dan juga Madrasah Aliyah. Nah, seluruh jenjang pendidikan nanti akan menjadi target dari sasaran, tapi nanti akan juga disesuaikan dengan kesiapan satuan pelayanan pendidikan di titik tertentu yang sudah ditunjuk gitu. Nah, itu nanti akan kita cek berapa sekolah, berapa madrasah yang sudah dalam jangkauan satuan layanan pendidikan dan berapa siswa yang nanti akan menjadi sasaran. Yang sejauh ini memang sudah diidentifikasi bahwa setiap satuan layanan untuk MBG ini setidaknya akan menjangkau 3.000 siswa gitu. Baik, kemudian Pak, selain anak sekolah atau anak balita, informasinya kan MBG ini juga menyasar kepada ibu menyusui dan ibu hamil, karena kan ini juga menjadi target sasaran untuk perbaikan gizi kualitas SDM di masa depan. Pertanyaan saya terkait dengan pembagian bagi kategori ibu menyusui dan ibu hamil, seperti apa Pak? Yang pertanyaan yang tadi itu ya, kita memang program ini dimaksudkan bagian dari strategi besar pembangunan gizi nasional, dan kita harus melakukan perbaikan gizi untuk kelompok sasaran yang di situ memang arahnya itu adalah untuk menyiapkan manusia Indonesia masa depan yang berkualitas. Dan karena itu maka sasaran utama adalah anak-anak kelompok usia, dan kemudian yang kedua adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena mereka inilah yang
pada tahapan paling awal menyiapkan generasi baru, generasi yang nanti harus siap menyongsong masa depan, dan karena itu harus dipastikan mereka adalah tumbuh secara berkualitas, dan karena itu asupan gizi, asupan makanan yang menurut standar nutrisi itu dijamin, yang untuk kemudian nanti mereka akan menjadi bagian dari generasi Indonesia yang betul-betul akan memenuhi standar mutu yang sebagaimana kita harapkan itu. Dan nanti kita akan setelah di kelompok sasaran anak usia sekolah, kami juga sudah menyiapkan dan termasuk juga data lengkapnya sudah tersedia di Badan Gizi Nasional untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Jadi ini bertahap dan ada sekuensi pelaksanaan program yang nanti akan menyasar pada kelompok-kelompok yang sudah ditargetkan itu. Baik, akan dilakukan bertahap ya Pak, sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Kemudian Pak Ami, kita tahu ya dalam suatu pelaksanaan program kerja pasti ada yang namanya langkah untuk mengevaluasi bagaimana yang sudah berjalan sejauh ini. Lantas apakah sudah ada tenggat waktu tertentu dari pemerintah, kapan kira-kira setelah berapa lama program ini akan dievaluasi agar setiap hal yang telah terjadi dapat ditingkatkan lagi kualitasnya Pak? Seperti apa? Semuanya itu sudah dalam rangkaian perencanaan ya dan penyusunan program. Kami menyiapkan ketepatan program, tadi target dan sasaran betul-betul akurat, dan karena itu kualitas data yang dihimpun antara lain itu yang dipasok oleh BPS atau juga mungkin Dapodik yang ada di Kementerian Pendidikan, dan kami juga sudah mulai perhitungan tentang mitigasi resiko, atau juga kalau evaluasi akan tentu dilakukan setiap pekan ya, atau bahkan pada saat hari pertama kita lakukan, dan nanti akan sudah pasti diketahui apa sesungguhnya titik lemah pada saat pelaksanaan program secara massal, secara masif itu dimulai se-Indonesia. Dan itu akan tentu akan kita cek bersama pada saat nanti hari Senin tanggal 6 itu, karena itu masing-masing kontak di satuan pelayanan tentu sudah terkoordinasi oleh Badan Gizi Nasional, dan nanti kementerian-kementerian yang relevan yang membantu Badan Gizi Nasional juga bersama-sama sekaligus juga memantau, memonitor, dan mengevaluasi pada hari pertama dilakukan, dan nanti akan setiap pekan akan dilakukan assessment gitu untuk kemudian memastikan efektivitas pelaksanaan program ini apakah berjalan baik atau pada bagian mana yang masih ada titik lemah dan juga harus dilakukan perbaikan secara segera. Baik, evaluasinya berarti cukup ketat ya Pak ya, dilakukan secara singkat, hanya sepekan berjalan evaluasi untuk dapat meminimalisir ada titik-titik lemah tersebut. Kemudian Pak, kita tahu bahwa program ini cukup menjadi program andalan, bahkan dikatakan sebagai program strategis nasional ya, proyek strategis nasional. Pertanyaan saya, seberapa signifikan program ini akan memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia, perekonomian nasional Pak? Karena kan ini melibatkan banyak pihak. Ini di antara satu dari sekian program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan kami meyakini dan mendukung sepenuhnya bahwa program MBG ini dia punya efek yang berkelanjutan, karena dimaksudkan bahwa melalui program MBG ada investasi dalam jumlah yang sangat besar, karena dalam 1 tahun ini untuk sementara dialokasikan 71 triliun. Dan kita bisa membayangkan bahwa 71 triliun itu nanti akan mengalir ke bahkan di desa, di kecamatan, tempat pelaksanaan MBG itu. Karena nanti akan ada pasokan logistik, bahan baku makanan, ada melibatkan koperasi, melibatkan BUMDes, nanti akan ada kebutuhan tenaga kerja dalam hal memasak makanan itu, terus pengantaran, dan seterusnya. Jadi ada efek domino ekonomi yang kalau dalam terminologi kita multiplier effect itu yang nanti akan pasti bisa diketahui. Dan kita sudah membuat semacam analisis dan asumsi itu bahwa ini akan menyumbang pada pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan nanti secara nasional akumulasi dari investasi yang dalam jumlah sangat besar itu. Dan tentu saja ini bagian dari upaya kita untuk menggerakkan ekonomi di tingkat daerah dan juga pemberdayaan masyarakat, karena melibatkan para pelaku usaha kecil dan menengah itu, dan yang bekerja oleh karena investasi melalui program makan bergizi gratis ini.
Baik, kemudian Pak, salah satu yang menjadi concern dari pihak orang tua dan juga dari dunia kesehatan kan mengapresiasi sebenarnya terkait dengan keberadaan program makan bergizi gratis ini. Tetapi ada satu masalah yang sering muncul dalam kesehatan anak-anak, yaitu kadang ada anak-anak yang memiliki alergi terhadap makanan tertentu dan banyak juga kita temukan kasus anak-anak ini memang memiliki sensitivitas akan jenis tertentu. Pertanyaan saya, apakah terkait dengan persoalan alergi makanan pada anak-anak ini sudah ada solusinya atau dimitigasi juga, Pak? Ya, itu juga bagian dari mitigasi risiko. Yang kami pastikan adalah bahwa nanti di setiap dapur ya, di satuan pelayanan itu ada ahli gizi. Itu akan mengecek soal angka kecukupan gizi dalam porsi makanan itu. Dan nanti tentu saja dalam menu bervariasi, kita berharap bahwa satu kali menu itu nanti akan baru berjumpa kembali apakah 3 pekan atau 4 pekan kemudian untuk menghindari kebosanan itu. Nah, dalam hal kita tentu paham bahwa anak-anak ada mungkin yang alergi jenis makanan tertentu. Nah, dalam hal yang seperti itu tentu akan disesuaikan apakah anak yang bersangkutan bisa makan pada hari itu untuk menu yang tersedia ataukah tidak. Nah, yang termasuk juga kami menjaga tentang keamanan makanan itu. Jadi karena itu maka menjadi penting ahli gizi terlibat di dalam satuan pelayanan itu di dapurnya. Itu untuk memeriksa dan memastikan bahwa karena kami juga sudah menimbang bahwa makanan itu masa gentingnya itu dalam 3 jam saja. Sejak selesai dimasak, kemudian ada pengemasan, pengantaran, dan sampai disajikan di meja anak untuk kemudian siap dikonsumsi. Itu betul-betul masa kritis, itu harus bisa makanan itu dikonsumsi dalam rentang yang tidak melampaui 3 jam. Nah, itu untuk memastikan juga kesehatan dan bagian dari upaya kita untuk menjamin keamanan makanan supaya layak dikonsumsi oleh anak-anak. Baik, kemudian Pak, untuk pelaksanaan yang akan dilakukan tanggal 6 Januari besok kan ini juga mencangkup sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T ya Pak ya. Lantas apakah ada treatment khusus untuk pembagian makanan yang dilakukan di wilayah-wilayah tersebut Pak? Dari pihak pemerintah strateginya seperti apa? Prinsipnya begini ya Pak, basis data itu sudah tersedia di Badan Gizi Nasional se-Indonesia dan di satuan-satuan pelayanan mana yang sudah dibentuk, sudah didirikan dan kemudian nanti termasuk juga menjangkau daerah 3T. Nah tentu ada karakteristik khusus, ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan itu juga bagian yang harus diwaspadai. Kita penuh waspada betul itu misalnya soal bagaimana pasokan logistiknya. Pasokan bahan makanan yang untuk daerah yang di situ akses tidak terlalu baik misalnya. Nah itu tentu sudah terpetakan gitu dan bagian yang nanti akan juga sangat membantu dan ini alasan mengapa kemudian Bapak Presiden Prabowo Subianto mengandalkan betul ke unit organisasi di TNI dan juga kepolisian karena mereka yang memiliki infrastruktur baik fisik maupun personalia yang relatif lengkap, yang sangat lengkap dan menjangkau seluruh Indonesia dan aksesibilitasnya relatif bisa dilakukan oleh mereka. Itu bagian dari strategi untuk supaya bisa perluasan jangkauan MBG ini sampai ke daerah 3T. Baik, terakhir Pak Ami, 2 hari lagi lusa akan menjadi hari kick off dari makan bergizi gratis. Apakah ada informasi mungkin Pak yang bisa dibagi kepada masyarakat? Mungkin Presiden Prabowo Subianto juga akan turun langsung ke salah satu lokasi untuk melakukan peresmian dari program yang akan berjalan secara nasional ini. Seperti apa Pak? Ya, insya beliau akan dijadwalkan ya. Tadi akan menyesuaikan agenda beliau pada tanggal 6 itu. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa beliau punya komitmen yang sangat kuat itu untuk membangun generasi baru Indonesia yang betul-betul berkualitas. Dan ini bagian dari investasi jangka panjang yang kami meyakini bahwa apa yang disampaikan, apa yang ditekadkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto itu adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dan ini milestone penting untuk Indonesia menyongsong tahun 2045 yang kita bayangkan menjadi Indonesia emas, lahirnya generasi baru melalui investasi di bidang modal manusia, human capital, yang akan sangat baik melalui investasi pembangunan gizi, perbaikan gizi. Jadi anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan kemudian
tumbuh cerdas melalui pelayanan kesehatan dan juga pelayanan pendidikan. Itu investasi penting dan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah bagian dari pijakan sejarah masa depan Indonesia yang nanti akan kita petik hasilnya dalam waktu dekade ke depan. Baik, kita akan nantikan ya Pak bagaimana jalannya program strategis nasional ini makan bergizi gratis sehingga target mencapai SDM yang unggul berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 dapat benar-benar terrealisasi. Terima kasih Bapak Ami Al-Humami selaku Deputi Bidang PMMK Bappenas telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.